Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberg. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengar berita ini dari berita BBC London. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan. Maka dari itu kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu. Jepang sudah tidak terikat lagi dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita juga tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar, bahwa kemerdekaan itu adalah suatu hal yang harus segera diproklamasikan. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memutuskan hubungan dengan Jepang segera mungkin. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Kalau begitu, kalian harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami kemari membawa kabar yang sangat penting. Kalau begitu masuklah. Silakan duduk. Kabar penting apa yang Anda maksud? Ini Bu, saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London Bandung. Kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat dan semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kami tidak mungkin membahas persoalan kemerdekaan pada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan ini, sedangkan Jepang saja kalah dalam perang sucinya. Kekuatan kita yang sekecil ini tak akan mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang telah diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian terhadap kaum wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan selama ini. Itulah yang telah ditunggu-tunggu oleh bangsa ini, Bung. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah kalau begitu, kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus memikirkan ini secara matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang.
Lalu bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagian pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang, lalu tidak semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, kalau begitu kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada maksud apa saudara datang seperti ini? Kami bermaksud membawa Bung Karno mengikuti kami menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang ada maksud? Ya, kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati ikut bersama kami demi keamanannya. Baiklah, kami akan ikut. Beri kami waktu untuk berkemas. Mari. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa? Tenang, Bung Karno sudah ada di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka, dan aku juga akan menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta. Dan aku pula akan menjamin proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan memberitahukan di mana tepatnya Rengas Dengklok. Baiklah. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta semua sudah bersiap? Ya, kita akan melakukannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan umat kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalah jika mereka tahu kalau kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah Bung, saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas selanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Kami mencari tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Benarkah begitu? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda selama Anda berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Sebenarnya, saya turut bahagia mendengar kabar tersebut. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas kosong Laksamana? Oh, sebentar, saya ambilkan dulu. Bagaimana tahap penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh hadirin yang datang saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lainnya. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini kerja se-Indonesia, berarti ini harus atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya tunggu. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda
dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Ya, usulan yang sangat bagus. Bagaimana para hadirin? Ya, Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, itu semua berkat Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Oh ya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, bagaimana kalau ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah dengan sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan saja Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap-siap sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir peta, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia Baik, tolong kerjakan ini sebagai tanda kepedulian bangsa ini. Lebih baik prajurit saja yang mengibarkan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Latif, Sud. Kalian diberi penghormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Bendera siap!